Waktu kita berobat, pernah nggak sih kepikiran kalau di balik setiap keputusan dokter itu ada semacam aturan tak terlihat? Nah, aturan-aturan inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kenapa? Karena ini penting banget buat mastiin kita dapat perawatan yang aman, terhormat, dan pastinya adil. Coba dipikirin, di luar semua ilmu kedokteran yang rumit, apalagi sih yang jadi pegangan mereka? Ternyata ada sebuah kompas moral dan hukum yang jadi panduan. Yuk kita lihat lebih dekat apa aja sih isi dari kompas itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Ada 4 pilar utama yang jadi fondasi perilaku para tenaga kesehatan. Kalau kita paham keempat pilar ini, kita jadi ngerti gimana seharusnya sistem medis bekerja untuk kita. Pilar pertama itu etika. Ini asalnya dari kata Yunani ethos. Gampangnya, etika itu adalah ilmu yang ngebahas, ini tuh bener atau salah. Nah ini nih yang jadi landasan dari semua pertimbangan moral. Selanjutnya ada etiket. Kalau etika tadi nanya apa yang boleh dilakukan, etiket ini lebih ke bagaimana cara melakukannya. Ini soal sopan santun, cara kita ngomong, cara kita bersikap. Anggap aja ini kayak pelumas sosial biar interaksi kita sama tenaga kesehatan berjalan mulus. Terus yang ketiga, moral. Nah, ini adalah keyakinan dalam diri kita tentang mana yang baik dan buruk. Moral ini seringnya nggak tertulis, tapi dibentuk sama lingkungan dan budaya kita. Moral itu semacam kompas batin kita sendiri. Dan yang terakhir, tentu aja, hukum. Ini adalah aturan main yang jelas, tertulis, dan bisa ditegakkan. Hukum dibuat oleh negara buat menjaga ketertiban. Dan kalau ada yang melanggar, ya ada sanksi yang jelas. Nah, disinilah bagian yang seru. Keempat pilar ini tuh sering banget tumpang tindih. Jadi gimana dong cara kita bedainnya? Yuk kita dalami lagi. Oke, kita bedah tabel ini biar lebih kebayang. Etiket itu soal cara. Misalnya, ngasih resep pakai 2 tangan itu sopan, itu etiket. Tapi etika, pertanyaannya lebih fundamental. Resep itu jujur nggak? Dikasih buat kepentingan terbaik pasien nggak? Etiket itu bisa beda-beda di tiap budaya. Tapi etika, kayak larangan mencuri atau berbohong, itu sifatnya mutlak. Begitu juga dengan hukum dan moral. Beda banget. Hukum itu tertulis, objektif, dan memaksa dari luar. Kalau kamu langgar, ada sanksi. Tapi moral itu datang dari dalam. Sanksinya ya rasa bersalah, hati nurani kita. Bahkan, moral bisa kita pakai buat menilai apakah sebuah hukum itu adil atau enggak. Nah, ini poin yang krusial banget buat diingat. Sesuatu bisa aja sah secara hukum, tapi belum tentu etis. Sebaliknya, sesuatu yang ilegal itu udah hampir pasti nggak etis. Ini nunjukin kalau standar etika itu seringkali lebih tinggi daripada hukum. Terus, gimana caranya prinsip-prinsip yang abstrak ini diterapin di dunia nyata, di rumah sakit atau klinik? Jawabannya ada di satu dokumen penting, Kode Etik Profesi. Definisi dari Kak Bertens ini pas banget. Jadi kode etik itu kayak buku panduan yang dibuat oleh para profesional itu sendiri. Tujuannya buat apa? Buat menjaga standar dan martabat profesi mereka. Ini semacam janji mereka ke kita, ke publik. Jadi fungsinya itu vital banget. Kode etik bukan cuma panduan pas lagi bingung, tapi juga alat buat menjaga kualitas, transparansi, dan yang paling penting, menjaga kepercayaan antara tenaga kesehatan dan kita sebagai pasien. Oke, sekarang kita tarik semuanya ke pengalaman kita sehari-hari. Semua aturan ini dibuat untuk melindungi satu hal yang paling berharga, hak kita sebagai pasien. Ini dia hak-hak fundamental kita. Hak untuk tahu kondisi kita, hak untuk memilih dokter, bahkan hak untuk menolak tindakan. Kita juga punya hak atas privasi dan pelayanan yang adil. Ingat ya, ini bukan fasilitas tambahan. Ini adalah standar wajib yang dilindungi oleh etika dan hukum. Tapi tentunya hubungan ini dua arah. Sebagai pasien, kita juga punya kewajiban untuk bekerja sama. Misalnya, menaati aturan rumah sakit, mengikuti instruksi dokter, dan memenuhi kesepakatan. Ini adalah bagian dari kemitraan biar kita bisa dapat hasil pengobatan yang terbaik. Pada akhirnya, semua aturan ini tuh bukan cuma soal birokrasi atau formalitas. Ada tujuan yang jauh lebih dalam dan mendasar di baliknya. Wah, kutipan ini keren banget dan merangkum semuanya. Etika, moral, dan hukum itu adalah pelindung martabat kita. Mereka memastikan bahwa bahkan di saat kita lagi rapuh-rapuhnya, kemanusiaan kita tetap dijaga dan dihormati. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Gimana caranya kita bisa ikut memastikan prinsip-prinsip ini selalu ditegakkan? Karena menjaga standar ini bukan cuma tugas para profesional, tapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan memahami hak-hak kita, kita semua ikut menjadi penjaga kemanusiaan.